Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai komponen aktif pada elektronika. Materi ini saya ambil dari Bapak Asep Arwan Sulaiman STMkom di pertemuan ketiga dengan mata kuliah Automation System. Kita langsung masuk ke materinya. Jadi apa sih komponen elektronika aktif itu? Jadi komponen aktif itu merupakan komponen elektronika yang memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja. Jadi arus listrik yang dibutuhkan itu bisa dari arus AC maupun arus DC. Nah, disebut komponen aktif itu karena jika tidak dialiri arus listrik, maka rangkaian tersebut tidak akan aktif atau tidak dapat bekerja. Nah, dengan arti lain, komponen elektronika aktif itu merupakan jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Nah, komponen-komponen elektronika yang digolongkan sebagai komponen aktif itu adalah dioda, transistor, dan juga thyristor yang terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon, germanium, selenium, dan juga metal oxides. Nah, kemudian kita masuk ke komponen yang pertama, yaitu dioda. Dioda itu adalah komponen yang terbuat dari bahan semikonduktor yang mempunyai fungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah, tetapi menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Karena sifatnya yang dapat mengantarkan arus listrik ke hanya satu arah, forward bias, dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya atau reverse bias. Ya. Dioda juga itu sering digunakan sebagai penyearah atau satu daya. Bahan semikonduktor yang sering digunakan untuk membuat dioda itu adalah bahan silikon atau Si dan juga bahan germanium atau Je. Nah, dioda pada umumnya itu mempunyai dua elektroda, yaitu anoda atau kubu positif dan juga katoda negatif, dan memiliki prinsip kerja yang berdasarkan teknologi pertemuan positif dan juga negatif semikonduktor, yaitu dapat mengalirkan arus dari sisi tipe P positif atau anoda menuju ke sisi tipe negatif atau katoda, tapi tidak dapat mengalirkan arus ke arah sebaliknya. Nah, untuk dapat memperjelas prinsip kerja dioda, di bawah ini adalah rangkaian dasar contoh untuk pemasangan dan penggunaan dioda di dalam sebuah rangkaian elektronika. Nah, di sini ada dua gambar, sebelah kiri dan sebelah kanan, di mana di sebelah kiri itu adalah lampunya menyala dan juga sebelah kanan dengan lampunya yang mati. Nah, untuk lampunya menyala itu untuk positif itu terhubung dengan anoda atau positif, dan yang dihubungkan ke katoda atau negatif yang langsung masuk ke lampu, mengakibatkan arus dari positif menuju ke lampu dan mengakibatkan lampu menyala. Nah, begitupun sebaliknya di rangkaian yang sebelah kanan itu adalah untuk positif itu dihubungkan dengan katoda negatif yang menghambat arus untuk ke anoda positif, jadi lampu tidak akan menyala, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis dioda. Yang pertama yaitu adalah dioda penyiarah atau rectifier. Nah, berfungsi untuk menyarahkan tegangan. Misalkan kita ingin berubah satu tegangan bolak-balik atau AC menjadi tegangan searah atau DC. Nah, dioda ini paling lebih dulu dikenalkan atau dipelajari untuk jenis dioda. Fungsinya yaitu yang pertama untuk menyarah arus atau sinyal AC. Kemudian yang kedua sebagai alat pemotong level. Yang ketiga sebagai penurun tegangan. Dan yang keempat sebagai pengaman polaritas yang sangat berbalik dalam input DC. Kemudian yang kedua ada dioda Zener.
Jadi dioda Zener atau Zener diode itu adalah sebuah dioda khusus untuk dapat beroperasi di rangkaian reverse bias atau bias balik pada saat dipasangkan pada rangkaian forward bias atau bias maju. Jadi dioda Zener itu memiliki karakteristik dan fungsi sebagaimana dioda normal pada umumnya. Pada dasarnya, dioda Zener akan menyalurkan arus listrik yang mengalir ke arah yang berlawanan jika tegangan yang diberikan melampaui batas atau breakdown voltage. Nah, karakter ini berbeda dengan dioda biasa yang hanya dapat menyalurkan arus listrik ke satu arah. Jadi tegangan tembus breakdown voltage ini disebut juga dengan tegangan Zener. Yang kedua ada transistor. Nah, transistor itu adalah sebuah komponen semikonduktor yang berfungsi sebagai penguat, penyambung, pemutus, dan stabilitas tegangan hingga modulasi sinyal. Ya, transistor ada pada sebuah perangkat elektronik dengan memiliki fungsi tertentu. Nah, bagian ini terbuat dari bahan semikonduktor seperti gallium nitride, silikon, atau germanium yang merupakan elektroda aktif. Jadi secara umum, transistor ini dipakai untuk menjalankan fungsi sebagai penguat atau amplifier dan juga saklar. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada dua fungsi transistor. Yang pertama itu sebagai penguat dan juga sebagai saklar. Nah, sebagai penguat atau amplifier, dari cara transistor itu dengan meningkatkan nilai amplitudo gelombang yang masuk melalui input tanpa merubah karakter. Kemudian kita akan menemui fungsi transistor ini pada rangkaian driver, pengeras suara, kemudian instrumen video, dan juga alat-alat sejenisnya. Kemudian setidaknya terdapat 3 jenis konfigurasi apabila ingin memfungsikan transistor sebagai penguat. Yang pertama itu ada common emitter atau CE, kemudian ada common collector atau CC, dan juga common base atau CB. Dan yang kedua adalah transistor sebagai saklar atau switching. Jadi fungsi transistor sebagai saklar itu untuk memutus dan menyambungkan suatu arus. Bisa dianalogikan cara kerja sebuah saklar ini menjadi seperti keran air. Pada saat keran dibuka itu maka air akan mengalir, dan begitupun sebaliknya apabila keran ditutup maka air tidak akan bisa mengalir. Nah, berikut adalah beberapa nilai lebih komponen saklar yang sering dijadikan pertimbangan. Yang pertama, tidak menimbulkan percikan api saat switching dari on ke off. Begitupun sebaliknya. Kemudian yang kedua, lebih ringkas karena posisinya menyatu di dalam rangkaian. Yang ketiga, lebih ekonomis dari sisi biaya. Yang keempat, umumnya terjadi aus saat kontak mekanis. Yang terakhir itu, selain seri 2 fungsi transistor di atas, transistor juga memiliki fungsi yaitu sebagai pengatur stabilitas komponen, peratas arus, penahan arus, dan pembangkit arus frekuensi rendah maupun tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu thyristor. Thyristor itu adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti yaitu pintu. Jadi penamaan alat ini dapat tepat mengikat suatu fungsi thyristor yang memang mirip seperti pintu, yang berfungsi untuk melakukan pengendalian terhadap setiap arus masuk serta arus keluar yang ada pada rangkaian. Jadi jika arus listrik masuk dalam rangkaian, itu maka secara otomatis alat ini akan membuka dan menutup. Dengan begitu, proses perpindahan elektron dapat dilakukan dengan lebih terkontrol. Nah, mengingat fungsinya yang hampir sama, jadi thyristor ini juga sering dijuluki sebagai saklar atau switch. Nah, untuk komponen penyusunnya ya, terdiri dari 2, 3, bahkan 4 kaki terminal.
Sedangkan jenis material penyusunnya itu menggunakan bahan semikonduktor. Nah, pada pengaplikasiannya, komponen teristor itu dapat ditemukan pada berbagai alat elektronik yang ada di sekitar kita. Contohnya yaitu timer, isolator, pengendali daya, motor listrik, pemadam cahaya, dan lain sebagainya. Teristor itu disimbolkan dengan gambar segitiga yang memiliki dua buah garis lurus, di mana kedua garis lurus tersebut itu berada di bagian puncak serta bagian alasnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, garis pada bagian puncak itu merupakan katoda. Ini katoda. Nah, sedangkan garis bagian alas adalah lambang dari anoda. Nah, selanjutnya pada bagian alas itu dapat dijumpai dari yang posisinya sejajar. Garis sejajar tersebut inilah yang dijuluki sebagai gerbang atau terminal gate. Nah, fungsi teristor sendiri itu merupakan komponen elektronika yang berfungsi seperti saklar untuk memutus serta menyambungkan arus listrik pada sebuah rangkaian. Nah, untuk menghantarkan dan memutuskan arus listrik, perangkat ini menggunakan picu yang terletak pada terminal gate. Penggunaan teristor sering kita jumpai itu pada berbagai komponen elektronik, terutama untuk jenis-jenis alat yang bekerja dengan picu otomatis. Yang pertama itu sebagai penyarah, kemudian yang kedua untuk mengubah daya, yang ketiga digunakan untuk memanipulasi robot, kemudian yang keempat mengontrol frekuensi dan juga kecepatan, yang kelima digunakan untuk mengontrol suhu atau temperatur, dan yang terakhir itu digunakan untuk sebagai kontrol cahaya dan juga masih banyak lainnya. Nah, bagaimana sih cara kerja teristor? Jadi karena umumnya dijuluki sebagai saklar, tentu cara kerja teristor memang tidak jauh berbeda dengan saklar pada umumnya. Nah, dalam sebuah perangkat nantinya arus listrik harus masuk ke terminal gate terlebih dahulu agar teristor dapat aktif. Jadi untuk dapat beroperasi, arus listrik yang harus dialirkan menuju ke terminal gate itu dialiri terlebih dahulu. Nah, setelah mendapatkan sinyal dari gerbang gate, maka teristor akan berada dalam kondisi on. Setelah menjadi on, ketika terminal gate akan mulai kehilangan kontrol, maka seluruh induksi tegangan sudah terkendali secara internal. Jadi meskipun arus listrik pada gerbang gate diputuskan, teristor akan tetap dalam keadaan aktif. Kemudian ketika arus listrik ingin ditempatkan pada posisi off, maka tegangan harus dialirkan pada titik 0 terlebih dahulu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.